Para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah pertemukan kita di subuh yang sangat mulia ini. Sebagaimana biasanya setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kita isi sejenak waktu untuk kemudian kita isi dengan majelis ilmu, majelis yang sangat mulia, yang mudah-mudahan nanti kita dapat mengambil hikmah pelajaran dari sajian kajian yang kami sampaikan. Semoga dengan kajian yang kita sajikan ini nantinya menambah ketakwaan dan meningkatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berikhtiar berusaha sesungguh-sungguhnya untuk dapat kita pertahankan iman dan takwa ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian tidaklah kita meninggalkan dunia ini kecuali kita dengan husnul khatimah. Kita meninggal dalam keadaan baik. Kita tutup usia kita ini dengan kebaikan. Dan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berakhirnya hidup ini dengan keburukan yang dikenal dengan su'ul khatimah. Karena kalau sudah su'ul khatimah, kalau akhir dari kehidupan manusia itu buruk, maka akan berakibat buruk pula sampai ke seterusnya. Alam barzakh kita buruk, ya, mizan kita, yaumul hisab kita buruk, dan akan berakhir dengan tempat yang paling buruk, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu keistiqomahan sesuatu hal yang sangatlah penting. Untuk menjadi orang baik itu sebenarnya mudah. Namun nanti yang menjadi sulit bagi kita adalah bagaimana kita bertahan dengan kebaikan itu sampai akhir. Dan inilah sangat penting bagi kita. Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya bahwasanya seseorang itu yang Allah ingin lihat pada dirinya adalah bagaimana keadaan ia di saat akhir kehidupannya. Apakah dia berakhir dengan kebaikan ataupun berakhir dengan keburukan. Maka dari itu bagi kita yang sudah baik ataupun yang sedang-sedang baik, jangan sombong dulu. Karena ini belum akhir. Belum tentu kebaikan kita ini akan baik sampai akhir. Dari itu tidak boleh kita angkuh, sombong, ujub dengan diri kita. Pertahankan kebaikan itu, memohon kepada Allah supaya Allah berikan kita keistiqomahan. Kemudian dengan hadis ini bahwa yang namanya Allah lihat pada hamba itu bagaimana saat akhir dari hidupnya, maka dari hadis ini kita bisa pahami pula bagi kita yang mungkin sedang bergelimang dengan dosa, yang sedang aktif-aktifnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa-dosa besar, juga jangan berputus asa. Ya, karena apa? Pintu taubat masih terbuka. Kita jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena masih ada kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selagi masih Allah berikan kita kesempatan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang sabar, sabar itu ada 3 jenis kesabaran. As-sabru thalathatu anwa'. Sabar itu ada 3 jenis. Sabru ala ta'atillah, sabru ala au an ma'siyatillah, wa sabru ala aqdarillahi al-mu'limah. Sabar itu ada 3 jenis, yaitu sabar pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam menjalankan ketaatan, menjalani ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu kesabaran. Di saat kita beribadah perlu kesabaran. Sabar dalam melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Sabar kita dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Sabar kita ketika kemudian Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan harta di jalan Allah. Kita tetap menunaikan ibadah itu. Kita tetap istiqomah dengan ibadah itu. Dan sabar dalam ketaatan ini lebih bermakna kepada istiqomah. Sabar dalam ketaatan lebih bermakna kepada istiqomah kita dengan kebaikan itu. Sabar dalam menjalankan perintah solat misalnya, berarti apa? Istiqomah kita dengan perintah solat itu.
Sabar di saat kita menghadiri majelis ilmu, maksudnya apa? Istiqomah kita dengan majelis ilmu itu. Sabar dan sabar dalam ketaatan ini merupakan sabar yang paling luar biasa. Karena kenapa? Ada yang tidak sabar dengan kebaikan. Maksud tidak sabar dengan kebaikan berarti apa? Ada yang terkadang di antara kita yang tidak istiqomah dengan kebaikan itu. Ini makna dari sabar dalam kebaikan. Berarti apa? Sabar dalam kebaikan, kita ulangi bahwa yang dimaksud di sini berarti istiqomah dengan kebaikan tersebut. Misalnya kita yang sudah yang aktif, yang mengisi hari-hari dengan tadarus Al-Qur'an. Kita sabar dengan membaca Al-Qur'an. Bagaimana sabar dengan membaca Al-Qur'an? Istiqomah kita dengan membaca Al-Qur'an. Orang yang ketika dia bertadarus Qur'an, menghadiri majelis ilmu, kemudian dia juga melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, dan begitu pula dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Namun ia melaksanakannya itu, menunaikannya itu bermusim, dalam keadaan-keadaan tertentu, sepekan, dalam waktu-waktu tertentu, 2 pekan, 3 pekan, dalam 1 bulan, kemudian dia tinggalkan lama kebaikan tersebut, berarti dia termasuk orang yang tidak sabar dengan kebaikan, tidak sabar dalam ibadah, tidak sabar dalam ketaatan, berarti dia tidak istiqomah. Maka kita perlu kesabaran di saat menjalankan kebaikan ini, sabar dalam menjalankannya sampai kita mati meninggalkan dunia ini. Yang kedua adalah sabar sabru an maksiatillah, sabar di saat kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita punya peluang untuk melakukan keburukan. Ketika misalnya kita digoda oleh teman kita, dirayu oleh teman kita, dibisik oleh teman kita untuk mengkonsumsi narkoba, sabar untuk tidak terpengaruh, sabar kemudian kita untuk tidak mengkonsumsi narkoba itu. Berpikir kita, walaupun ini teman akrab kita, jangan ada kata di antara kita kemudian demi pertemanan, demi merawat persahabatan. Tidak ada persahabatan dalam narkoba, tidak ada persahabatan dalam maksiat. Maka dari itu kita sabar untuk tidak terpengaruh. Kita punya peluang untuk mengambil punya orang, tidak ada yang lihat, tidak ada satupun yang menyaksikan itu. Tapi ketika punya kesabaran di saat menghadapi sebuah musibah ataupun maksiat, maka kemudian kita akan meninggalkan maksiat itu. Di saat itu kita mengingat bahwa Allah melihat kita, walaupun manusia tidak melihat, Allah tapi melihat kita. Nah, ini juga butuh kesabaran. Sabar untuk tidak korupsi, sabar untuk tidak berjudi, sabar untuk tidak narkoba, sabar untuk keluar rumah dalam keadaan menutup aurat, sabar. Maksud sabar apa? Menahan diri untuk tidak melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Itu juga sangat dibutuhkan. Nah, ketika kita tidak punya sikap sabar, maka apa terjadi hari ini? Begitu banyak orang dengan mudahnya melakukan maksiat, begitu mudahnya orang mengkonsumsi narkoba, begitu mudahnya orang berjudi, begitu mudahnya dia durhaka kepada ibunya, begitu mudahnya dia mencuri punya orang, begitu mudahnya dia korupsi harta negara, begitu mudahnya dia dalam bermaksiat kepada Allah. Karena apa? Tidak ada rasa sabar dan sikap sabar. Padahal kalau kita memiliki sikap sabar, sabar ini yang kemudian akan menghalangi kita, akan membuat kita kemudian tidak tertarik untuk melakukan maksiat itu. Karena kita paham bahwa seandainya kita sempat melakukan dosa itu akan membinasakan diri kita sendiri, dan kebinasan itu akan diberikan oleh Allah di dunia dan sampai ke akhirat. Saudaraku rahmati Allah, dan sabar ketiga adalah sabru ala aqdarillahi mu'limah, yaitu sabar di saat kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan kita, ujian-ujian yang menyakitkan kita. Kita harus memiliki rasa sabar ataupun sikap sabar ketika menghadapi ujian. Kenapa? Ketika ujian yang datang menghampiri kita dan kita tidak hiasinya dengan kesabaran, maka malah ujian itu akan membawa keburukan. Begitu banyak hari ini orang yang tidak sabar menghadapi ujian, malah dia bunuh diri. Dengan ujian itu dia berakibat kepada melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ketika dia tidak mampu bersabar di saat diberikan ujian oleh Allah, dia malah ke narkoba. Ketika dia tidak sanggup menghadapi ujian yang datang dari Allah, malah dia melakukan hal-hal yang fatal, yang merusak diri dan merusak orang lain.
Di saat seperti itu maka sangatlah dibutuhkan kesabaran. Ada yang berkata mungkin kepada kita ketika kita nasihatkan, sabar, jangan seperti itu. Ini musibah dari Allah, ini ujian dari Allah. Dia malah mengatakan, Ustadz, enak kali ngomong sabar, sabar, sabar. Kan? Emangnya sih sabar itu bisa menghalangi ujian? Emangnya sih sabar itu dapat membuat ujian itu hilang, ya kan? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hujan memang akan turun. Dan payung itu memang kita gunakan bukan untuk menghilangkan hujan, tapi payung minimal ketika kita gunakan dapat menghindari kita dari basahnya hujan. Begitu pula dengan sabar. Sabar itu tidak akan bisa menghilangkan ujian, namun dengan kesabaran insya Allah akan dapat melindungi kita dari buruknya ujian itu sendiri, ataupun dari ujian yang akan kemudian membawa keburukan kepada diri kita. Itulah fungsi sabar di situ. Ketika kita sabar dalam menghadapi ujian, ujian itu bahkan akan mendatangkan rahmat. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, "Ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabar." Ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Tidaklah seseorang diberikan sesuatu dari Allah, tidaklah seseorang diberikan oleh Allah sesuatu yang paling berharga pada dirinya kecuali pemberian dari Allah itu apa namanya? Kesabaran. Pemberian yang paling berarti datang dari Allah, nikmat yang paling berarti, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling baik yang Allah berikan pada hamba apa? Nikmat kesabaran. Kenapa nikmat yang paling berharga nikmat kesabaran? Karena dengan kesabaran akan melahirkan banyak kebaikan. Tapi orang kalau tidak ada sabarnya, pasti ketidaksabarannya itu akan membuahkan keburukan dan keburukan baru. Ujian bukan mendatangkan kebaikan. Ujian bukan malah mendatangkan kebaikan bagi orang tidak sabar, tapi malah ujian itu akan mendatangkan keburukan. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga bersabda, "Was-sabru diya." Was-sabru diya. Sabar adalah cahaya. Orang yang sabar gemilang, orang yang bersabar pasti akan membawa kepada kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Karena ada orang sabar, ada yang tidak kuat dengan sabarnya. Akhirnya juga gagal dia dalam bersabar. Maka ternyata sabar itu butuh kekuatan di saat bersabar. Dari itu Allah berfirman ketika kita diajak untuk bersabar, tidak hanya sekedar bersabar, tapi apa? Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwa kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Allah tutup ayat ini dengan supaya kamu menjadi orang beruntung. Siapa dia yang menjadi orang beruntung? Dia adalah orang-orang yang bersabar. Bersabar dalam apa? Sabar dalam 3 jenis tadi kita tutup, di mana para ulama mengatakan sabru ala ta'atillah, sabru an ma'siyatillah, dan sabru ala aqdarillahi al-mu'limah. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dalam artian tidak kita lakukan maksiat itu, kemudian sabar kita di saat menghadapi ujian-ujian yang menyakitkan. Ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bersabar, dan dengan demikian Allah selalu akan bersama dengan kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Dan Allah juga berfirman, wala in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Jika kalian bersabar, maka dengan kesabaran itu pasti akan membawa kepada kebaikan. Setiap yang bersabar pasti dia akan melahirkan banyak kebaikan. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita padai dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.